Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Susanti, CGP Angkatan 11 Aceh Tamiang. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan murid di kelas saya pada tugas modul 1.4 Budaya Positif. Sebagai informasi bahwa segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi merupakan sebuah tawaran dan bukan paksaan, fokus pada solusi, bukan untuk menebus kesalahan. Menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. 3 langkah restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini, guru berusaha meyakinkan identitas anak dari orang gagal karena melakukan kesalahan menjadi sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Guru mengubah pandangannya dari stimulus respon menjadi proaktif. Guru berprinsip bahwa semua tindakan pasti memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian guru membantu anak untuk menjadi lebih terbuka. Yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Berikan pertanyaan-pertanyaan kepada murid untuk memunculkan motivasi intrinsiknya. Kemudian ajaklah murid untuk mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya. Kasus pertama, Imam adalah murid kelas 6 yang paling sering bolos. Hari ini, saya memanggilnya untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Ya, kalau perut dagingnya, ibu bisa lah nanya-nanya sama Imam, ambil waktunya sedikit, boleh ya? Boleh. Yang pertama nih, Imam tahu nggak mengapa ibu panggil ke sini? Enggak. Terus ibu pengen tahu kemana Imam kemarin? Nggak sekolah kemana? Nggak sekolah, males. Sekarang Imam itu kalau ibu perhatikan, ibu tanya-tanya dengan guru lain, Imam itu sering nggak sekolah ya dari dulu ya, sering nggak sekolah gitu. Terus kalau nggak sekolah di waktu seharusnya sekolah itu namanya apa? Bolos. Nah, menurut Imam itu kalau bolos itu bagus nggak sih? Enggak. Terus ada nggak alasannya? Itu Imam itu bolos ada alasannya. Apa alasan Imam bolosnya? Males. Yang pertama karena males. Ada lagi yang lain? Oh, karena nggak dikerjain PR. Kenapa PR-nya nggak dikerjain? Nggak sempat. Kenapa nggak sempat? Main HP. Iya. Ibu juga suka main HP, Mam. Seru ya kalau main HP ya? Seru. Apa? Main HP, Imam sukanya main apa? FF. FF itu game. Game apa itu? Perang. Cocok nih main game perang. Imam punya cita-cita? Punya. Jadi apa? Yang suka perang tuh apa tuh? Tentara ya. Nah, kalau begitu, kalau ibu bisa simpulkan, Imam tadi nggak sekolah karena satu malas, yang kedua ada PR ya, yang ketiga main game. Iya. Ibu pun suka main game, tapi main game itu boleh, tapi ada waktunya. Ya. Kalau suka kali main game sampai kebanyakan main game, berdampak nggak sama Imam? Berdampak. Kalau suka kali main game, apa akibatnya sama Imam? Yang pertama apa? Malas sekolah. Kalau udah malas sekolah, terus bagaimana nilai Imam? Nilainya jelek, ya kan? Kalau udah malas sekolah, nilainya jelek, terus kira-kira tuh merugikan Imam apa enggak sih? Merugikan. Kira-kira menurut Imam tuh Imam masih ingat peraturan kelas kita atau kesepakatan kelas yang kita buat? Masih ingat? Kira-kira menurut Imam yang dilanggar Imam itu yang mana coba kesepakatannya? Disiplin. Berarti Imam ngerti ya kalau Imam itu kurang disiplin ya. Nah, kira-kira Imam mau nggak berubah supaya nilai Imam lebih bagus? Mau.
Kira-kira caranya seperti apa? Kurangi main HP. Terus? Sekolahnya rajin. Terus? Kerjakan PR. Biar semangat ngerjain PR-nya, biar semangat sekolahnya, macam mana harusnya tidurnya? Tidak kemalaman. Ya, coba ulangi lagi yang pertama. Mau Imam lakukan apa yang pertama? Kurangi. Yang kedua apa? Rajin. Yang ketiga? Enggak bolos sekolah. Ya, itu ya. Nah, kira-kira menurut Imam, kapan Imam mau mulai perubahan ini? Besok? Yakin besok? Yakin? Senangnya ibu dengarnya Mam. Berarti mulai besok Imam mau mulai berubah, tidak bolos lagi. Ya. Iya. Nanti kalau Imam rajin belajar, nggak bolos lagi, nilainya bagus, bisa mencapai cita-cita. Cita-cita itu menjadi apa tadi Ustaz? Tentara. Oke, tos dulu. Terima kasih ya. Terima kasih Imam ya. Semoga Imam benar-benar bisa mewujudkan cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Salpani, kelas 6. Saya senang diajak bicara sama ibu guru. Saya menyadari kalau bolos itu sangat merugikan diri saya sendiri. Saya tidak akan bolos lagi. Terima kasih Bu Guru. Kasus 2. Vira adalah murid kelas 6 yang pada saat belajar suka jahil pada temannya. Berarti udah kenyang perutnya ya. Kalau udah kenyang perut, ibu boleh ya ngobrol-ngobrol sama Vira ya. Boleh. Nah, yang pertama nih ibu mau tanya. Tadi waktu ibu suruh Vira ke depan, itu waktu jalan kembalinya itu, tangan Vira ngapain tadi? Kepala Egi. Semua nanti ditoyokin. Tadi Egi marah nggak? Marah. Cuma tadi Egi marah. Oh ya, malah kepalaku. Gitu ya. Terus Vira tadi kayaknya cemana tadi mulutnya Vira terus kayaknya cemana tadi mulutnya. Gitu ya. Terus Vira kenapa melakukan itu? Usil karena ada yang bisa dimainin. Oh, usil karena nggak ada yang bisa dimainin. Dia. Ibu pun suka gitu loh Vira. Ibu suka kalau apa nggak ada yang dimainin. Tapi nggak tahu teman, ya. Jadi kira-kira menurut Vira tuh, Egi tadi marah nggak? Marah. Ya? Terus kalau Egi marah, harusnya yang Vira lakukan kan ada ya. Harusnya Vira melakukan sesuatu supaya Egi tidak marah gitu. Lalu menurut Vira perbuatan Vira tadi benar atau salah? Salah. Kalau perbuatan Vira salah, terus apa yang akan Vira lakukan besok-besok lagi? Apa yang akan Vira lakukan terhadap Egi? Tidak mengulangi lagi. Terhadap Egi? Terhadap Egi tidak mengulangi kepala Egi. Terus yang udah terlanjur ditoyor tadi? Minta maaf. Jangan gini lah tangannya ibu lagi ngomong. Minta maaf ya. Minta maaf. Terus yang kamu lakukan tadi apa tadi? Karena nggak ada yang dimainin gitu ya. So beli mainan gitu ya. Biar ada yang dimainin ya. Terus kira-kira tuh kita kan kemarin udah buat keyakinan kelas ya. Menurut Vira keyakinan kelas yang Vira langgar itu keyakinan kelas yang mana? Menghormati. Padahal keyakinan kelas kita semua kita di kelas ini harus saling menghormati. Nah kira-kira nih lagi, kira-kira apa yang akan Vira lakukan untuk memperbaiki kesalahan Vira tadi pada Egi? Tidak mengulangi lagi. Terus Egi mana tadi mau diapain Eginya? Vira mau ngapain sama Egi? Minta maaf. Minta maafnya sungguh-sungguh ya, benar-benar ya, nggak main-main. Terus
tidak akan mengulangi perbuatan yang sama, tidak akan jahil lagi. Siapa aja yang tidak akan Pira jahil lagi? Warga di sekolah sini. Warga di sekolah sini ya, baik adik-adik kelas 1 maupun teman-teman kelas 5. Terus kapan Pira akan memulai jadi anak yang tidak jahil lagi? Besok. Betul, besok. Benar? Itu janji siapa? Janji Pira akan berubah jadi anak yang baik. Kalau Pira jadi anak yang baik, siapa yang senang nanti? Sama teman-teman. Yang di rumah senang nggak kalau Pira jadi anak baik? Senang. Jadi ya, jadi kita harus berubah menjadi lebih baik. Mulai kapan? Mulai besok. Janji? Janji. Oke, tos dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira, saya murid kelas 6. Saya senang sekali diajak bicara dengan Bu Eli. Bu guru baik, Ibu tidak memarahi saya saat saya mengganggu teman. Tapi saya sadar kalau yang saya lakukan itu salah. Saya akan meminta maaf dan tidak mengulangi lagi. Terima kasih Bu Guru. Salam bahagia, guru penggerak bersama menuntun generasi bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.